Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Bang K, dia sedang dalam perjalanan misinya untuk mencari kampusnya yang katanya dia pernah studi S3 di sana, itu di Tanakh Bible Study di Haifa itu ya. Ternyata tidak ketemu, dia muter-muter di padang gurun, tersesat, kemudian dia dehidrasi, kemudian halusinasi. Jadi dia ngomongnya ngelantur, malah nyala-nyalain Paulus. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini. Panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari desert highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mumpung sudah ada di Timur Tengah, sekalianlah ya cari itu kampusmu, kan? Buktikan kalau kamu ini pernah kuliah di sana dan mendapatkan gelar doktor teologi. Silahkan dibuktikan ya. Datang ke kampusnya, mungkin pernah ada foto di sana atau kenal dengan stafnya, mungkin dosennya gitu ya, diajak ngobrol lah mereka bahwa kamu ini pernah kuliah di sana, tamatan di sana, kalau berani.
Ngomong-ngomong, tadi yang saya sampaikan di awal itu ya, ternyata dia sedang tersesat ini kayaknya di padang gurun. Tadi, melihatlah ini semuanya padang gurun, katanya dia. Tersesat, dia dehidrasi, dan kemudian halusinasi, ngawur dia ngomongnya. Dan kemudian menyalah-nyalahkan Paulus. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Paulus ini dehidrasi dalam perjalanan ke Damaskus? Dia apa nggak baca kitab suci? Nggak baca teksnya dengan betul? Nggak bisa baca? Padahal Kisah Para Rasul pasal 9 itu jelas. Dia ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya masa nggak mengerti sih? Mari kita melihatnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika dia mau berangkat ke Damsyik untuk menangkap pengikut Kristus, itu dia sudah merencanakan jauh-jauh hari. Ya, dia bersama dengan rombongan. Mustahil dia tidak membawa perbekalan. Pasti dia membawa perbekalan karena perjalanannya jauh. Itu pasti ya. Kan dia rombongan. Dan yang kedua, teman-temannya itu melihat dan mendengar langsung peristiwa itu. Dengan matanya sendiri dia melihat, dengan telinganya dia mendengar. Mereka semuanya saksi mata langsung. Ada sinar dan Paulus rebah dan ada suara. Gitu ya. Jadi ini bukan Saulus saja yang sedang dehidrasi dan kemudian pingsan melihat sinar gitu. Bukan, ini kejadian nyata. Kemudian yang ketiga, dia itu tidak pingsan, tapi dia setelah dia jatuh, dia bangun dalam keadaan sadar karena dia mendengar suara itu dan dia juga bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu dia bangun, tapi matanya buta. Dia tidak pingsan, dia buta, dibopong oleh temannya menuju ke Damsyik. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari dan tidak makan dan minum selama 3 hari. Jelas loh nih kalimatnya, tidak ada yang mengatakan Paulus pingsan. Kemudian selanjutnya mari kita lihat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya jauh dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku.
kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah ya, Tuhan mengonfirmasi kejadian ini kepada Ananias. Kalau itu hanya kejadian pingsan, Paulus pingsan, Tuhan tidak mungkin ngomong seperti ini kepada Ananias. Tapi jelas-jelas Tuhan ngomong ke Ananias untuk berdoa bagi Saulus supaya matanya terbuka. Karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi sepertinya di sini itu yang salah bukan Saulus, tapi yang salah adalah Kainama karena tidak membaca Alkitab dengan betul. Ya, sekali lagi ya, mumpung di sana, pesan saya tolong dicari itu tempatnya yang katanya pernah kuliah di sana ya. Jangan cuma ngaku-ngaku. Jangan-jangan Kainama tidak pernah kuliah di Haifa memang karena tidak ada bukti Kainama kuliah. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.